Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian kita Surah Al-Qamar, surat yang ke-54, halaman 530, masuk kepada ayat yang ke-46. Surat 54 Al-Qamar, halaman 530, ayat yang ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal sa'atu maw'idun wa sa'atu adha wa amar. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Yawma yus'abuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat yang lalu dapat kita ambil intinya bahwa orang-orang kafir, para pengingkar Allah yang selalu senantiasa menolak kebenaran, memusuhi, memerangi, bahkan membunuh sebagian kaum muslimin di zaman Nabi SAW. Mereka itu membanggakan jumlah mereka, kekayaan mereka, kekuatan mereka. Ini yang disebut dalam ayat 44 jami'ah. Yaquluna nahnu jami'un. Mereka berkata, kami adalah golongan yang berimpun, yang bersatu, dan pasti kami bisa mengalahkan ini. Ini lahir dari sikap kesombongan dengan merasa kuat, merasa hebat. Siakan kehebatan mereka kepada mereka tidak ada yang menandingi. Ini sikap kaum Quraisy Makkah, dan sikap ini akan terus ada, bukan hanya di zaman Nabi dan bukan hanya di Makkah, tetapi siapa saja yang menentang musuh Islam, lebih-lebih mereka punya kekuatan, punya kemampuan, punya jumlah yang banyak, mereka akan seperti itu. Nahnu jami'un. Dijawab dan kelima, sayur bersama. Sahakat yuhza akan dikalahkan, akan dihancurkan. Wahazamal ahzab wahda. Hazam, Allah akan mengalahkan, menghancurkan mereka sendiri, siapapun yang menentangnya. Kalau di sini yuhza, kata-kata sin itu menunjukkan akan, tapi tidak menunjukkan akannya apa. Tidak, hanya Allah yang tahu. Dan dialah yang paling bijaksana dalam memutuskan menetapkan segala perkara, termasuk kapan akan dihancurkannya, dikalahkannya para pembangkang, para penentang yang jelas pasti namanya yuhza.
yang sedikit kita garis adalah sayur akan. Kata-kata akan ini tidak tahu. Kita hanya disuruh untuk terus berjuang, berusaha, jangan putus asa, bersungguh-sungguh memberikan mengorbankan apa saja yang kita miliki. Wajar itu jihad dan kajian. Tapi yang akan mengalahkan bukan kita. Yang akan mengalahkan adalah melalui tangan-tangan sebab-sebab di sini ketika menuju akan dikalahkan al-jam golongan yang bersatu ini. Wa yuwalluna dan mereka nanti akan mundur ke belakang. Ini telah terjadi di perang Badar. Jumlah kaum muslimin yang jumlahnya 300-an atau 300 mengalahkan 1000. Kaum muslimin itu gabungan orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan, dan anak. Mereka atas kudrat kuasa Allah mengalahkan kaum muslimin bermata jumlah 1000 orang terdiri pada pasukan-pasukan. Dan ini tidak boleh sampai hilang di pikiran kita bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Berkuasa atas segala. Nah, sekarang kita masuk baris sa'atu mawaidu bal bahkan as-sa'ah hari kiamat mawaidu yang dijanjikan kepada mereka. Was-sa'atu dan kiamat itu adalah lebih dahsyat wa amar dan lebih pahit. Mari kita pahami. Azab di dunia, siksa di dunia, petaka dan bencana di dunia. Betapapun dahsyatnya ini dan luar biasa, itu sudah belum akhir. Dan belum apa-apa dibanding dengan apa yang Allah janjikan dan tidak sudah. Jadi sehebat apapun bencana petaka di dunia ini, itu baru pacik-pacik. Di sini katakan bahkan azab sisa yang menimpa mereka itu bukan berhenti sampai di situ. Karena sebenarnya azab mungkin adalah jadinya mau itu. Di dunia ini sepatnya ada mudah-mudahan dan dirfan lahum minal azab biasa. Jadi bahkan yang sebenarnya azab yang sebenar azab, siksa yang sebenar siksa adalah asal. Dia itu itulah yang dijanjikan oleh mereka. Di dunia ini belum sebenarnya, karena berujung mati. Dia kira azab itu tidak ada kesudahannya, tidak ada ujungnya. Karena mati sudah menjadi. Maka dikatakan as-sa'atu adalah apa adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Dahsyat adalah lebih sangat dahsyat. Kita katakan ini setelah diinginkan lebih dahsyat, tidak bisa diatasi oleh apa dan siapapun. Jadi ada dahsyat, ada lebih dahsyat. Jadi intinya azab siksa yang akan menimpa mereka yang Allah janjikan itu, dia tidak jauh daripada menginginkan lebih dahsyat daripada sekarang. Wa amaru jadi pahit, tapi pahit ini kerasa. Di sini gambaran dan
lebih buruk, lebih mengerikan dampak dan akibat. Dua, ada dan amal. Sifat azab dunia bisa jadi namanya hiburan, paling ada, bisa jadi namanya pendahuluan dari sebelum azab yang sebenarnya. Tapi kalau belum juga mereka sadar, malah makin menjadi mereka di dunia ini langsung dihancurkan, dikalah sebelum nanti ditimpakan azab yang sebenarnya. Ini ancaman kepada siapa saja orang kafir. Karena ayatnya bicara di atas tentang orang kafir. Tentang contoh-contoh yang kaum telah membinasakan sejak Nabi Nuh. Berarti ketimbul. Lalu diarahkan kepada tokoh-tokoh Quraisy, pemimpin-pemimpin Quraisy yang kekafiran mereka dan cara mereka menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di pelajaran kita di dunia ini, azab-azab sisa-sisa petaka bencana itu belum seberapa. Pelajaran kedua, azab yang sebenarnya, siksa yang sebenarnya siksa nanti, yaitu azab yang tidak berkesudahan, azab yang tidak akan pulang. Pada nasi dalam ila azab, maka azab itu semakin bertambah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa apapun yang Allah jadikan pasti. Inna wa'adallahi haqqin, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Termasuk apa yang dijadikan sini, pertama yunzam, sayusam, akan dikalahkan. Yang kedua, yang dijanjikan adalah nanti kira-kira mereka akan mengalami suatu kesengsaraan luar biasa. Innal mujrimina fi dhalalin wa sur. Innal mujrim ini sering diterjemahkan dalam bahasa kita orang-orang yang berdosa. Mujrimin. Kalau mujrimun orang-orang yang berdosa. Kalau mujrim orang berdosa. Pelanggaran-pelanggaran yang peraturan namanya jarimah. Katanya memotong, memenggal, memutuskan sesuatu yang masih lengket dan bersambung. Itu adalah suatu pelanggaran. Nah, kemudian lama-lama terpakailah siapa saja yang melakukan pelanggaran, pekerjaan yang bertentangan bertolak belakang dengan kebenaran dan agama, namanya mujrim. Banyak ulama atau terjemah kita membahasakan kepada manusia adalah para pelaku dosa besar, baik dosa kecil ataupun dosa besar, tapi lebih banyak terarah kepada dosa besar. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan berbagai macam aneka dosa besar termasuk dosa-dosa besar, pelanggaran-pelanggaran, nanti ancaman untuk mereka dan ini pasti terjadi di dhalalin wa sur. Mereka dalam kesesatan di dunia ini dan nanti akan berada di sur, neraka yang bernyala-nyala dan dinyalakan. Orang-orang mujrimin atau pelaku-pelaku dosa besar, mereka di dunia ini berada dalam kesesatan karena ketiadaan petunjuk, sebab mereka menentang pembawa petunjuk, mengingkari, menolak kebenaran petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah. Siapapun yang tidak mengikuti petunjuk, apalagi menentang yang Allah utus untuk menuntun mereka kepada petunjuk,
bahkan memusuhi, memerangi. Mereka ini berada di dalam kesesatan di dunia. Kesesatan itu banyak, ketujuannya satu. Jalan-jalan yang lurus hanya satu, yang mana jalan menyimpang. Maka dikatakan mereka ini, siapapun para pelaku dosa, lebih-lebih pelaku dosa besar, pasti mereka melakukan sekian banyak pelanggaran, penyimpangan, penyimpangan daripada jalan yang benar, jalan yang lurus. Mereka sesat di dunia ini, di luar. Di dunia ini mereka dalam kesesatan karena ketiadaan petunjuk. Dalam bahasa dunia ini mereka mematuk kelompok kaki. Dan tidak kita sumur. Mereka tidak berada di sumur. Apa sumur? Sumur itu sesuatu yang diarahkan dengan kobaran yang luar biasa. Karena malam mereka berada sa'ir. Salah satu nama daripada nama-nama mereka adalah sa'ir. Terkenal namanya neraka sa'ir. Yang nyalanya tidak pernah redup. Jangankan pada redup saja tidak. Istilahnya setiap kali dia sabar redup, zina misalnya kami tambahkan nyala-nyala, maka disebut dia neraka sa'ir. Karena nyalanya tidak pernah henti, tidak pernah padamkan. Sebab terus dinyalakan. Nah, neraka yang terus dinyalakan, yang nyalanya terus semakin menjadi namanya sumur. Nah, mereka di dunia dalam kesesatan. Nanti dia kira mereka dalam neraka yang terus menyala. Dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 97 disebutkan begitu. Wa may yahdillahu fahuwa muhtadi wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunihi wa nahsyuruhum yawmal qiyamati 'ala wujuhihim hum yawmul ma'asum ma'wahum jahannam kullama khabat zilzal misalnya ayat 97. Intinya siapa yang diberi petunjuk oleh Allah bahwa dia adalah yang dapat dipilih, dan Allah paling tahu siapa yang pantas, siapa yang patut dan wajar mendapat petunjuk. Wa man yudlil, siapa saja yang dia sesatkan, walam tajid lahu, maka sekali-kali tidak akan pernah engkau dapat bagi mereka itu aulia, penolong yang akan menyelamatkan min duni, selain daripada Allah. Wa nahsyuruhum, dan nanti kami akan kumpulkan mereka ini, itu yang mereka dalam kesesatan. Kami akan kumpulkan mereka nanti di hari kiamat ala wujuhihim. Kami akan kumpulkan mereka pada kiamat dengan wajah-wajah mereka tersungkur umya, bukma summa, dalam keadaan buta, umya, bisu bukma, summa tuli mereka, mawahum jahannam, tempat kediaman mereka jahannam. Nah, ulama khabar, setiap kali khabar, setiap kali api jahannam itu
redup hampir pada. Zidna kami tambahkan kepada mereka sa'ir dan jalan. Apa nama dari mereka sa'ir? Inti daripada surat ke-17 surat Al-Isra ini ayat ke-97 bahwa Allah Maha Tahu, paling tahu siapa yang patut dianugerahinya petunjuk dan siapa pula yang pantas berada dalam kesesatan. Siapa yang berada dalam kesesatan di dunia ini tidak ada satupun yang bisa membantu menolong mereka menyelamatkan daripada orang kesesatan. Nanti mereka akan dikumpulkan dalam keadaan mereka terjungkir, wajah-wajah mereka di bawah. Itu banyak hadis-hadis. Mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Lalu sahabat ada bertanya, bagaimana itu sebab? Bagi Allah gampang saja. Yang telah memperjalankan kita dengan kaki, dia juga gampang untuk memperjalankan mereka dengan wajah-wajah. Dalam tidak berfungsi tiga bacaan dalam mereka. Pertama, mereka itu umya dalam keadaan buta. Kedua, bukma dalam keadaan bisu. Ketiga, dalam keadaan pekak atau binga tuli tanpa mereka di jahannam. Saya baca dalam kitab Al-Hayatul Akhirah. Jadi dua bersama. Nanti ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mereka itu ditarik di atas wajah-wajahnya. Setelah mereka disatukan dengan beling-beling udara rantai yang pada rantai 70 hasil. Banyak ulama mengatakan 17 tahun. Sabauna ziraan tersebut. Lalu mereka ditarik setelah diputuskan di pengadilan Allah. Ini adalah salah satu neraka. Lalu mereka ditarik oleh malaikat-malaikat dalam keadaan tidak berfungsi tiga panca indera. Tiga panca indera utama mereka. Kenapa? Yang tiga ini mereka tidak fungsikan ini. Mereka dalam keadaan buta bisa tuli. Walaupun zarah dari jahannam kecilan minal jin. Kami penuhkan kerajaan dengan jin dan manusia. Mereka punya lahul qulub, lahul nadar, lahul maqlub. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga, tapi tidak mereka fungsikan. Kalau apa mereka bagaikan binatang. Karena mereka tidak fungsikan dalam dunia, maka di akhirat juga nanti tidak difungsikan. Baru setelah sampai di neraka, lalu kembali difungsikan tiga panca indera mereka. Kata riwayat itu menyebutkan setelah di neraka baru mereka mengatakan al-sarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna kami sudah mohon kami kembalikan ke dunia. Sekarang kami percaya kami. Ini menurut beberapa kitab tafsir ulama. Ditarik di atas wajah-wajah mereka, bukan satu, bergelombol. Mawam jahannam. Sifat apinya adalah setiap redup nyala akan ditambah. Siapa ini? Orang yang berada dalam kesesatan di dunia. Nah, kita hubungkan dengan surat Al-Qamar yang kita baca tadi, ayat ke-47. Innal mujrimina, sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu dalam dunia ini mereka berada dalam kesesatan. Dan nanti di akhirat mereka disuruh. Mereka dimasukkan ke sana
dengan jalan ditarik dengan rantai-rantai dan berlibu-libu dalam keadaan buta, tekak dan bisu. Lalu mereka dilempar ke jahanam. Setiba di jahanam kembali mereka berfungsi panjang mereka. Dari situlah mereka berteriak-teriak minta diturunkan. Hum yastarikhuna fiha, dalam surat Al-Fatihah mereka berteriak sekeras-kerasnya. Rabbana akhrijna na'mal salihan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami agar kami bisa beramal saleh. Kapan setiba di neraka? Ancaman ini bukan gertak sambal, janji Allah benar. Allah Maha benar. Apapun yang dijanjikannya adalah benar. Makanya di ayat yang ke-46, Balisatu mau'idukum, Balisatu mau'idukum, bahkan yang sebenarnya azab yang mengandung azab yang sinar berhenti dari kiamat. Itulah janji bersama. Itu kira-kira ayat 47. Kemudian ayat 48, yauma yus'abun. Kapan? Bila? yakni pada hari mereka yus'abun. Ini yang tadi. Mereka dibela, dijaruna, mereka ditarik, dibela menuju neraka di atas wajah-wajah mereka. Yang tadi saya lihat dalam penjelasan ulama kita, salah satunya ketika menjelaskan surah Ar-Rahman, yu'araful mujrimuna bisimahum, yu'araful mujrimuna bisimahum. Pada hari itu, pada saat itu dikenal kan surah Ar-Rahman, orang-orang berdosa itu dengan tanda spesial mereka. Ar-Rahman itu surat 55 ayat 41. Yu'araful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Tanda-tanda spesial mereka antara lain wajah mereka ditandai kebiru-biruan. Lalu mereka ditangkap, ditarik bin nawasi wal aqdam. Nawasi di atas keling saya ini namanya nasiyah, zamannya nawasi. Ada rambut di sini. Itu penghinaan. Nawasi. Nawasi. Kalau diberikan nasihatin ke kadibatin kafir, nawasi ditarik ke belakang, akdam kaki ditarik belakang ke belakang. Maka mereka begini, kalau bahasa kami di kamar kacunganya, kepala ditarik belakang, kaki ditarik belakang, tangan dibelenggu. Kalau begini dipertemukan dengan rantai, lalu dihadap, disabut. Dengan keadaan seperti itu, jangan percaya mereka dan itu. Jadi yu'araful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Hadihi jahannam, inilah jahannam. Allati yukadzibu bihal muslimun. Itu jahannam yang dikadzib, yang tidak dipercayai, yang didustakan oleh para mujrim, para pendosa-pendosa, pelaku-pelaku dosa besar. Yatufuna bainaha wa baina hamim an. Yatuf tawaf keliling. Bagi orang
keliling, putar-putar. Tahu? Memutari bahwa antara sa'i ke Safa, Safa ke sa'i, antara Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, tahu juga. Tahu, tapi kebulannya sa'i. Berputar. Nah nanti mereka setiba di neraka haus yang menjadi luar biasa. Karena tertahan haus. Lalu ketika mereka berteriak-teriak minta, lalu mereka digiringlah kepada Hamim bin Hamim air panas, sudah sampai pada puncak. Lalu mereka digiring ke sumber mata air atau sungai. Hamim yang panasnya sudah sampai pada puncak panas, namanya An. Tiba di Al-Basyah, angin An, mata air yang sudah sampai pada puncak panasnya dan tidak ada lagi panas di atasnya. An atau An. Yatufu bainaha yatufu. Mereka di sini diterjemahkan yatufu berkeliling bainaha antara Jahannam dan antara Hamim. Selepas mereka minum, takat ta'amahu yang mengakibatkan putus-putus semua ular-ular perut mereka dalam surat Muhammad. Bawa lagi Jahannam. Berteriak lagi, bawa lagi. Jadi dia tutup. Sebab setiap kali putus-putus kembali lagi. Putus-putus kembali lagi normal. Maka kerja situlah berputar-putar berkisar antara Jahannam yang apinya terus berjalan dan sumber-sumber air yang sangat panas. Biaya ada hukuman juga. Ini harus kita ulang-ulang untuk menimbulkan menimbulkan suatu hal yang menakutkan di kita supaya kita lancang melanggar. Jangan dicemeh, kan bisa jadi orang mencemeh nanti aja itu. Karena mereka tidak jarang mempelajari tentang neraka, tentang dasarnya nikah, mereka jarang. Kebanyakan yang mereka pelajari bisa jadi masalah dunia yang mereka ingin, sehingga mereka jarang menerima informasi tentang kenegarawan berdasarkan petaka yang luar biasa dan tidak ada. Ingat Nabi Muhammad itu dua tugas Basyirah. Kalau Basyirah yang senang-senang, yang membahagiakan, fadilah, keutamaan, pahala. Tapi yang nazir, beliau kan sebagai munzir, nazir, kasih peringatan. Dengan apa dikasih peringatan? Ayat-ayat tentang apa ancaman-ancaman agar mereka sadar. Ini makin jarang kita pelajari, kita kaji, kita pahami ayat-ayat yang bicara tentang kerasaan yang azab dan siksa. Kita mungkin tahu, maka kita anggap sepele. Bahkan ada orang bahwa bisa mencari dan sama juga menangani bangunannya berkata di bawah 52 betul Indonesia enaknya saja. Tunggu sudah siang sana kau bayar itu sekarang. Kenapa mulut mereka tidak sering dikasih, bahkan ayat-ayat banyak mengancam. Cuman pilihan ayat kita selalu memilih ayat-ayat yang berarti ayat yang mengingat. Jarang bisa jadi orang dalam ayat-ayat yang sifatnya ancaman atau takut. Tidak sedang dimilih. Dan semua kita tidak siap mendengarkan ayat. Kecuali orang yang mau mendengar ancaman. Jadi kita ingatkan surat Ar-Rahman 5 kan. Jadi kita dengar orang baca atau kita baca.
Bisa jadi enaknya kita mendengar karena bunyinya sama, ada sajaknya. Enak didengar, nyaman, kawan. Cuma tahu ketika isinya ini. Isi surah Ar-Rahman itu bukannya enak-enaknya. Tahu tak kita isinya begini. Semenjak daripada ayat sebelumnya dikatakan begitu Ar-Rahman. Tantangan, lalu kita ambil saja semenjak ayat di bawahnya fayawma idzin la yus'alu 'an dhanbihi insu wala jan fabiya'ala rabbika dzikr. Sejak itu kita ambil. Ini kan sudah sama. Ayat yang ke-39. Maka saat dan ketika itu tidak ditanya manusia dan jin tentang dosa, tidak perlu tanya lagi. Tidak perlu tanya lagi karena mereka sudah beriman. Kalau dosa kami bagaimana pihak itu sudah balikan karena mereka sudah berdosa. Nah baru keluar ancaman terhenti nanti sampai waliman khafa maqam rabbi. Ancaman. Ya memang itu isinya ada bisyarah berita-berita, ancaman dan apa? Ada targetnya, ada target, ada rajanya, ada sautnya. Nah, supaya yang berpanjang-panjang kita kembali lagi kepada saudara Al-Amal sedikit lagi, sedikit. Itu ayat 47 tadi, 48 tadi soal pertama, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu. Zauq rasa. Jadi kalau dzuqu rasakan olehmu. Ini yang bilang siapa? Ada di antara ulama kita dalam kitab-kitab mereka mengatakan ini mendapat khusus di neraka yang disebut dengan khazanah Allah, penjaga atau sipir neraka. Disebut juga dengan zabaniyah. Kalian kemudian dia sanaduz zabaniyah mendorong, menunjuk. Dikatakan mereka zabaniyah karena siapapun yang sudah sampai di gerbang neraka lalu mereka tunggukan, mereka dulu yudamu, dan setelah itu yudamu mereka dorong sekali. Mereka zabaniyah zabaniyah. Nah khazanah jahannam, penjaga jahannam. Ada yang namanya zabaniyah dikepalai oleh Al-Malik. Mereka yang bilang zuku, rasakan oleh kalian namanya zuku, mas nasabah, sentuhan sakar, azab neraka sakar. Salah satu nama neraka kan sakar. Sakar itu yang melupas, kena hawanya saja, maka kulit kita yang tebal mencapai 40 sampai 60 hasta ketebalan kulit. Ulama nanti badal dulu dan setiap kali makan dan masak daging dan kulit mereka kami tukar dengan kulit yang baru, di mana ketebalan kulit neraka itu mencapai 40 sampai 60 hasta. Begitu diinformasikan dari beberapa riwayat. Kalau ketebalan kulitnya segitu, kira-kira berapa besar sosok tubuhnya? Itu bukannya salah sampai menjual giginya sebesar gunung Medina. Sebab sosok penghuni neraka itu diperbesar agar supaya setiap incian tubuh mereka merasakan alim itu kepentingan berbeda. Diperbesar. Kalau sosok penghuni surga dikembalikan kepada asal nenek moyangnya dan jaga tingginya 60 hasta lebih kurang.
Kalau sesuatu mengingatkan jauh lebih besar, karena mereka kebesaran-besaran dunia. Jadi hati-hati orang yang kebesaran-besaran dunia. Kesombong-sombong jangan buat. Lalu tebal kulit mereka itu nanti bisa dilihat dalam tafsir-tafsir Nisa. Ketebalan kulit mereka mencapai 40 cm. Lalu pergantian itu terjadi dalam satu saat 100 sampai 120 kali. Pergantian kulit itu dalam satu saat 100 sampai 120 kali. Wallahu a'lam. Bagaimana kita dapat? Ini kan gambaran sumurnya neraka dan sakar itu lepas. Nanti dalam proses surah itu masa itu disebab sakar salah satu ismun min asma'na, salah satu nama neraka. Sekarang dikatakan mereka sedibalik zuku rasakan oleh kamu sentuhan, baru sentuhan. Masa itu adalah namanya masa sebentar, ini masa. Nah, sebentar masa. Dalam hanya kita sentuhan saja sudah begitu, apalagi kalau dilumat dilulur di hati. Ini ancaman bukan ancaman. Ini kepastian. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan. Karena beliau sudah wafat, pekerjaan beliau dilanjutkan oleh para profesional dan ulama menyampaikan ini. Karena ulama-ulama kadang-kadang tidak sampai suara mereka, suara mana-mana disampaikanlah tukang mulai cerita saya itu tukang koyak, supir koyak. Surabaya, bang itunya label-label. Tapi paling tidak kita sudah menyampaikan, menjelaskan. Mudah-mudahan dapat kita pahami apa-apa akibat yang akan kita terima lantaran kekufuran, keingkaran, kebanggaan, kebelakan, dan bergelimang dengan aneka macam dosa-dosa. Puncaknya adalah syirik dan kufur. Semoga kita segera dijaga dan dilindungi oleh Allah. Sekian kaji kita pada pagi ini. Diakhiri dengan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.